Naga itu satu-satunya mitos yang ada di seluruh dunia. Iya. Tapi Kuntilanak ada. nggak ada di sana. Indian nggak tahu kuntilanak. Iya, kuntilanak beda lagi mungkin kan di sana dibungkus maksudnya bukan apa di ininya kan beda-beda mereka. Tapi naga ada. Naga Itu loh kenapa? naga itu cuma ada di film kayaknya. Nggak ada di Di situ juga ada, di film juga ada. siapa? Naga. Iya, naga itu cuma ada di film. Sedangkan belum pernah ada orang obrolan seputar Sekarang saya naga tanya, beneran. Kalau memang kau anggap hanya ada di film, sekarang saya tanya kau. Saya tanya kau ini jujur. Iya. Jujur ini nggak bercanda ini ya. Hmm. Ini percaya nggak percaya ya. Jadi saya tuh anak baru, Bang, di sekolah dan dibully di sekolahan baru waktu di Bima tuh. Dibully. Kenapa dibully? Karena ya emang dari Jakarta kan. Terus ke Bima ngomong tuh kayak sok, bukan sok ya karena memang saya lahir besar di Jakarta. Pindah ke Bima terus dimusuhin. Terus ada ulang tahun salah satu anaknya gitu. Salah satu anaknya itu ulang tahun. Terus ada doa, terus mereka semua sekelas diundang. Saya tuh nggak diundang, Bang. Dibully. Iya, karena dibully itu karena bukan nggak dianggap kayak nggak dianggap aja gitu. Iya. Datang ya, situ nggak diajak gitu kan. Dan di hadapanmu itu sengaja kayak dibikin sakit Iya, hati kayak gitu. nggak tahu dibikin sakit hati atau gimana. Pokoknya sekelas tuh diundang lah, saya Oke. nggak mau pergi berenang gitu. Mereka rayainnya di kolam renang kan. Saya langsung ada doa itu kan. Saya bacain, Baca. dibacain. Kurang lebih pokoknya awalnya tuh kasih nama, kasih asih, kasih saboleh-boleh, kasih kaipu ade, semena manusia, kasih doa, kasih apa gitu. Pokoknya ada lumayan panjang lah doanya. Abis bener-bener baca itu, dia langsung balik badan ngomong, kamu juga ikut ya ulang tahun saya? Gitu, Bang. Selamat datang di tempat ngobrol paling seru, Balai Regen. Yang bertamu hari ini adalah Saya Ari Grip. Selamat menyaksikan. Oleh-oleh Regen. Alhamdulillah, langsung banget. Terima kasih Bang Ari. Apa ini Bang Ari? Tidak tahu juga itu apa. Oh ini Indah Itu yang dari Makassar, katanya Indah. Oh Dari iya, ini Makassar. kue Makassar ini. Dari Makassar ini. Kue Makassar. Dari Makassar. Apa namanya? Apem. Apem Makassar. Apem. Oh iya, apem. Wah, mantep ini. Siap. Oke, siap. Mau dimakan? Nanti saya bawa pulang satu aja. Loh, kan buat saya katanya oleh-oleh. Katanya oleh-oleh. Itu kayaknya enak setelah saya lihat isinya. Iya. Mau dihidangin, not. Hidangin Ntar aja lah. Dihidangin not, ini not. Taruhin Hidangin piring, aja Not. lah. Nggak sikut borokan kok. Nggak borok sikutan kalau kata orang sekarang mah. Apa itu? Katanya kalau misalnya kita ngasih orang terus kita Ambil makan lagi. lagi tuh katanya borok sikutan. Di sini aja kita Iya, tapi udah ada salepnya kok. Nggak usah takut jadinya. Aman ada salep-salepnya sekarang. Bang Ari, makasih ya udah jauh-jauh ini ke sini. Tidak terlalu jauh, santai aja. Apa? Tidak terlalu jauh. Andara Andara. sini kan. Pijat refleksi di mana tuh dekat. Apa? Capek banget duduk di mobil. Masa tadi katanya tidak terlalu jauh tapi nanya pijat refleksi. Kalau tidak terlalu jauh, harusnya enjoy aja lah. Jangan sampai nanya gitu. Atau mau dianterin sama driver saya? Jadi bisa tiduran ntar pulang ya. Bang Ari, lagi aktif di Cibis ya sekarang ya? Sering banget saya Timuran lihat. Jaksel. Iya, Timuran Timuran Jaksel. Jaksel sekali-sekali lah menghibur diri dan menghibur orang. Oh. Fun banget kalau di situ tuh maksudnya. Itu isinya orang timur semua, vibes-nya. Bang? Enggak juga, gabung. Oh, banyak orang ini juga. Banyak orang mana-mana gitu. Pak Vincent mau katanya. Iya, dia ngajakin. DM saya juga tuh. Ayo, Mam. Saya bilang waktu itu waktunya nggak pas karena dia lagi ada apa? Vindes punya event Bahkan volley. bahkan volley kemarin. Oh. Bertepatan sama bahkan volley. Jadi dia nggak bisa bahkan dance. Wis, bahkan dance. Bahkan dia nggak bisa dance. Oh, salah ya. Salah ya. Iya, bahkan dance. Itu isinya musisi-musisi, Bang. Ada Frisley gitu-gitu. Ada. Kemarin itu Toton datang, Presley datang. Toton Karibo. Iya, Toton Karibo. Dia kan yang selalu datang. Toton Oh, iya. hampir pasti selalu ada. Lagu-lagunya mantep-mantep tuh. Iya. Tapi saya belum tahu orang yang Jackson Seran. mana. Jaksel Seran. Kamu nggak tahu Toton? Toton Telepon apa ya? Karibo. Video Angin, call apa? angin datang beri kabar. Toton Karibo juga itu kan? Iya, datang kasih kabar. Datang kasih kabar. Iya. Itu Toton. Toton. Sama Justin Aldrin itu yang nyanyi itu juga ada. Oh. Itu dua itu tuh Toton sama Justin Aldrin. Kemarin ada. Kayak gitu-gitu tuh Bang Ari yang nyamperin mereka atau gimana Bang? Maksudnya atau memang kenal sebelumnya? Kenal begitu-begitu aja maksudnya. Tapi mereka kemarin bikin event, akhirnya saya samperin, ketemu. Oh. Gitu datang. Jadi itu event kayak bukan event sih jatuhnya ya, kayak Terus udah apa? Ngumpul.
Iya, anak-anak yang DJ, yang punya DJ mau bikin, anak-anak dancer ngumpul, Toton mau, udah. Terus saya dapat kabar, oh, Bang kita mau ngumpul sini. Seru juga nih anak-anak, saya samperin aja. Kayak dulu tuh di tim. Ya kayak tim Di dulu. tim dulu kan? Tapi Dulu- kalau di tim dulu itu kan Dance. latihan dance. Oh. Kalau di tim itu dulu latihan dance. Kalau ini tuh kayak vibing aja, kayak Jamming aja ya? Oh. Kayak jamming aja gitu. Berarti tempat disediakan sama Cibis. Iya. Ya maksudnya dari Terserah lah kita izin gitu. Izin Boleh gitu. di sini nggak? Udah boleh gitu. ini makin rame Bang ya. Awalnya itu kan cuma 6 orang apa berapa gitu kan Betul. yang pakai DJ set itu doang kan. Iya. Sekarang 2000 ada Bang. Apa? 2000. Ada kali. Buset. Yang datang ada kali. 2000 datang Bang. Kayaknya ada yang waktu malam yang volume 3 itu kayaknya 2000 ada tuh. 2000 3000 orang kayaknya ada deh. Masa sih beneran 2000 3000? Enggak 2000 lah, 2000 lah. 2000 orang. Kayaknya ada 2000 itu. Hah? Gila rame banget dong. Orang itu parkiran sampai susah kan dia di lapangan begitu aja terus pada nongkrong di mana. Oh. Yang volume 3 itu kita dapat tempatnya agak sempit. Jadi kayak mungkin yang ada di venue-nya itu mungkin sekitar hampir dekat-dekat 1000 orang, tapi di pinggir-pinggir semuanya kayak di kafe-kafe gitu Iya, itu iya, iya, di lantai iya. 2-nya itu pada joget semuanya. Jadi Berarti mereka speakernya gede dong. lumayan. Oh, itu Lumayan. kolektif patungan atau ada yang punya gitu Bang? Itu anak-anak Moluccan Soul yang bikin. Yang akomodasi itu kayaknya teman-teman dari Moluccan Soul. Mereka nyediain Iya, mereka alat, nyediain nah, yang udah alat. terserah deh yang main siapa Iya. aja. Saya juga itu datang mampir aja, joget, terus seru-seruan, tawa-tawa gitu. Saya pengen sih datang ke sana tuh Datang kayaknya lah main. seru-seru. Pasti ada lagi nanti. Tapi kayaknya mungkin sekalian tahun depan kayaknya, karena kan udah mulai liburan Natal kayaknya teman-teman. Februari paling. Gak tahu Desember Januari. masih sempat ada satu lagi apa enggak, saya kurang tahu. Sebulan sekali ya itu ya. Paling tidak sebulan sekali. Paling tidak Tapi sebulan bisa sekali. jadi sebulan 2 kali bisa jadi aja. Karena tergantung kan teman-teman ini base-nya kan rata-rata di luar kota. Oh, mereka dari luar kota, Bang. Iya, kebetulan ada job di Jakarta gitu-gitu. Sekalian. Job di Jakarta 2 hari 3 hari mereka mampirin sekalian gitu. Jadi kapan ke Jakarta gitu kayaknya janjiannya. Janjiannya misalnya, oh ada nih 6 nih berangkat nih di Jakarta nih. Kita Iya, bikin yuk. Kita bikin mumpung tanggal yuk. 8 yuk gitu. Oh. Tanggal 6 ada job nih. Eh. Stay sampai 8 kayaknya. Jadi tanggal 8 mau bikin atau tanggal 7 enak mana? Oke gas gitu. Jadi kadang-kadang Selasa, kadang-kadang Kamis, Iya. kadang-kadang Sore kan Minggu. itu, Bang? Ya, Sore ke malam ya? Sore ke malam. Seru banget. Biasanya itu jam 3 udah mulai, tapi biasanya mulai puncaknya itu 4-5 sampai jam 8-an itu masih habis maghrib, istirahat break maghrib, habis itu Lanjut lagi sampai jam dikit, 8. sampai jam 8-an baru bubar. Si ini kan si Jainal juga joget-joget digendong gitu kan. Jainal siapa? Anak Bang Ari. Jainal. Siapa namanya? Garpi. Garpi anak saya. Ibunya sama Indah. Ini orang Garpi anak dia, Indah istri Ya dia. iyalah, emang Indah istri saya. Indah istri saya. Iya, Indah itu istri saya. Indah itu istri saya. Bukan, Indah itu istri saya. No orangnya dalam no, Indah no Lah ada no. istri saya ada di rumah juga. No Indah dalam sepaket no dalam no. Indah istri saya. Indah. Ini Indah Jawa. Itu kan Indah Bima kalau yang di rumah. Indahnya Bima kita. Berarti punya kita dong kalau kayak begitu dong. Ada nggak musisi yang belum sempet datang Naka suka banget datang nonton. Naka. Jainal, Naka itu agak jauh ya. Oh iya. Jainal, Naka Iya, agak iya. jauh. Anak-anak itu Naka, Saka, Garvi, Sada. enggak Garfi tar dulu. Oh iya. Naka, Saka, Sada. Sada, Mada, Mirip-mirip. Lada, Lada anak siapa ya? Bumbu ya. Lagi ngomongin anak ini. Lagi ngomongin nama-nama anak. Iya ya, mirip-mirip ya? Mirip. Harusnya Dan Garfa, Naka, Sada, Mada. Saka, Semua ada D, Mada. semua ada S. Iya, Stand dan up. AA. Stand up ya dari kayak ambil Iya, huruf-huruf akronim. akronim dari Iya. kayak udah acak-acak stand up gitu kan. Iya. Naka, Saka, Naka, Saka, Naga, Sada. Naga Kok percaya naga tidak? jualan dia udah jualan merchandise, percaya naga atau tidak. Kalau saya jujur Bang, Iya. nggak percaya. Ini bukan bercanda ini. Ini bukan bercanda, beneran. Saya nggak percaya naga. Kok bisa kok tidak percaya naga, coy? Karena tidak ada fosil peninggalan naga, karena tidak ada peninggalan naga sampai saat ini. Hanya karena tidak ada peninggalannya. Bukan Dinosaurus ada. Sekarang secara timeline, naga itu hidup setelah dinosaurus atau sebelum dinosaurus? Sekarang saya tanya kau, dinosaurus ini bentuknya bagaimana?
bentuknya. Sesuai nggak dengan yang digambarkan Ya nggak oleh... tahu, tapi kan kalau dari ini kan kayak tulang rusuknya segini, tulang kaki. Ya kita kebayang, wah kayaknya gede loh gitu. Ada hewan sebesar itu dulu. Kau Nah, tahu dari mana itu bukan fosilnya naga? ya karena tidak pernah ada yang karena kita percaya ilmuwan. Kenapa kok tidak? Maksudnya fosil yang dibilang sama ilmuwan dinosaurus itu, kenapa sebenarnya itu bukan naga? Ya karena tidak ilmuwan itu mengatakan ya kita percaya ilmuwan lah gitu kan. Ilmuwan kan nyusun-nyusun tuh. Ada yang disusun. Mereka itu cuma enggan mengatakan itu naga. Bukan enggan, mereka belajar ilmunya dan mereka sepakat bahwa itu bukan naga. Sekarang gini deh, di dunia sudah pernah ya walaupun belum ada juga yang lihat dinosaurus sih. Itu kan ku bilang. Ya Ku tapi bilang. naga itu kayak aneh aja naga tuh. Lah, Naga tuh hewan ini. sekarang kau jelaskan sama saya, kenapa di semua peradaban dunia ada cerita tentang naga tapi mereka tidak pernah bersama? Yang terputus. Ya itu kan karena kisah apa sih istilahnya itu kalau ini tuh apa namanya? Mitos gitu kan, kayak mitos naga. Makanya orang tuh bilang naga ada naga ada Naga itu satu-satunya mitos yang ada di seluruh dunia. Iya. Tapi Kuntilanak ada nggak ada di sana. Indian nggak tahu kuntilanak. iya kuntilanak beda lagi mungkin kan di sana dibungkus maksudnya bukan apa di ininya kan beda-beda mereka. Tapi naga ada. Naga Itu loh kenapa naga itu cuma ada di film kayaknya. Nggak ada di di situ juga ada, di film juga ada. siapa? Naga. Iya naga itu cuma ada di film. Sedangkan belum pernah ada orang obrolan seputar Sekarang naga saya tanya, beneran. Kalau memang kau anggap hanya ada di film, sekarang saya tanya kau. Saya tanya kau ini jujur. Iya. Jujur ini nggak bercanda ini ya. Kamu nonton film Dragon Ball. bukan? Karena ada dragonnya juga. Itu juga ada. Iya. Tapi itu kan kartun. Saya juga nggak goblok-goblok amat. Oh, iya, iya. Saya nggak goblok-goblok amat. Oke. Iya. Kamu nonton film ini nggak? Jurassic Park. Jurassic Park nonton. Ada nggak di T-Rex di film itu? T-Rex ada? Di dunia ada nggak? Ya nggak ada. Di dunia ada nggak? Di dunia kalau kata ilmuwan ada. Ya, berarti ada dong. Iya. Berarti iyalah. bukan hanya di film. Masa begitu sih sistemnya? Iya dong. Iya di dunia ada T-Rex. Kenapa makanya ada dibikinin film? Karena hasil penemuan dari ilmuwan-ilmuwan dari fosil-fosil. Ya naga juga. Naga itu fosilnya tidak ada, apa-apanya tidak ada. Itu cuma cerita rakyat Wah, doang. ini nggak percaya nabi nih. Kok nggak bisa percaya Nabi? Emang Nabi ada yang naik naga? Sekarang manusia pertama di muka bumi siapa? Nabi Adam. Emang apa peninggalannya? Mekah tuh kan ada kan tempat pertemuannya Nabi Adam dan Hawa. Cuma ada bukitnya aja. Iya bukitnya itu kan. Iya, nah, tapi itu. tapi tidak pernah ada peninggalan resminya bahwa ini nih. Ya tapi kan ya kita keturunannya dari mana? Iya, tapi kan tidak ada yang pernah, ilmuwan tidak pernah mengatakan kan? Ilmuwan pernah nggak mengatakan manusia pertama di muka bumi adalah Nabi Adam? Adalah Adam dan Eve kalau misalkan orang-orang Itu Alkitab. Iya, maksudnya Tidak pernah ilmuwan mengatakan. emang tidak pernah ada Tidak pengatakan. pernah dong ilmuwan mengatakan. Ya kalau Iya, itu itu teori beda lagi tuh Darwin. Teori Iya, Darwin itu tapi teori ilmuwan yang tidak pernah mengatakan manusia pertama itu adalah Adam. Nggak pernah. ya tapi kan kita percaya sama inilah. Ya udah sama halnya dong. Apa bedanya? Ya, Tidak semua yang naga kita tidak percaya, ada di kitab. Tidak semua yang kita percayakan itu. Lu buka browsing deh. Ini kurang pengetahuan. Browsing. Browsing apa? Browsing. Mana ada handphone tidak di situ? Ada lagi Browsing. dipakai pesan nasi goreng. Ini ada nih, sini aja nih. Browsing deh. Ini orang apa ya? Kalau dikasih tahu itu susah. Nggak ada, masa naga ada sih? Aneh banget dah. Astaga kali, astaga naga. Ada. Ah, itu dari mana? Kenapa bisa? Ah, itu tuh bener tuh. Dari mana ada istilah Ya itu? itu karena astaga, naga gitu doang kayak durian aja dibelah bukan dibedong kayak gitu-gitu doang, mainan kata doang. Tapi kan bener, durian dibelah bukan dibedong. Iya, Berarti tapi naga juga bener dong. nggak naga tetap aja nggak ada. Ini sama kayak debatin bumi bulat bumi datar nih. Sumpah. Kalau itu udah jelas salah, bumi pasti bulat. Naga nggak ada. Baca deh. Malu nih saya nih. Dalam Islam naga adalah makhluk mitos yang disebut dalam beberapa riwayat sebagai simbol kekuatan atau simbol kekuatan jahat, kekacauan atau makhluk yang menyiksa orang kafir di akhirat. Baca di bawahnya, baca di bawahnya. Tetapi juga muncul dalam konteks budaya. Konteks budaya sebagai lambang kekuatan atau kebijaksanaan. Rasanya bukan itu deh. Lah itulah. Kok bukan itu? Ini yang bawahnya. Itu kan AI. Ini Itu AI tadi yang kamu baca itu AI. pengaruh budaya Nusantara yang mana? Bukan, ini yang di atas.
Naga dalam riwayat dan kitab Islam, makhluk nyata. Ada riwayat yang menyebut naga sebagai makhluk nyata. Bahkan pada zaman Zulkarnain dan Nabi Musa yang digambarkan sebagai makhluk bersisik seperti ikan dan bisa membakar. Gimana ya? Gimana nih? Ya mungkin bukan naga kali. Ya elah, susah nih. Kalau udah kitab sih, ya riwayat, tapi kan itu riwayatnya Iya. tidak ada keterangan Artinya- riwayatnya dari mana. Betul. Artinya kan itu segala sesuatunya itu belum tentu kita bisa hanya dari konteks ada peninggalannya enggak? Iya, tapi Iya dong. iya, cuman aneh aja sih naga ada, masa ada naga? Kayaknya oke, secara timeline menurut Bang Ari, naga itu ada hidup di zaman apa? Karena kalau ini kan zaman Nabi Musa dan Nabi Zulkarnain kan katanya kan. Pun masih ada gitu. Masih ada. Iya. Apakah digunakan untuk perang? Naga. Nah, itu saya tidak bisa menjawab ya. Maksudnya saya tidak bisa menjawab dia digunakan untuk apa. Cuma yang penting mungkin makhluk itu memang pernah ada. Tapi punah. Tahu burung dodo nggak? Burung dodo? Nggak tahu. Dodo, Susah burung nih. dodo tuh yang Ini Anda ini mau mendebat. Hah? Iya, Anda ini mau mendebat statement saya, tapi apa ya, Saya wawasannya tidak juga mau tidak mendebat. sebanyak itu. Gini Bung Ari, saya tidak ingin mendebat, tapi saya cuma punya argumen bahwa naga itu tidak ada, gitu Anda doang. itu sama aja dengan siapa? Mamat. Bukan. Gemblung itu siapa sih? Siapa gemblung? Mbak siapa yang gembul? Ah, itu dia Gembul, tuh. guru gembul. Sosokan bicara masalah naga juga. Nggak paham konteks. Nggak ada, nggak kalau naga tuh. Nih, ada namanya burung Kayaknya dodo. di dunia ini yang Nih, ini burung dodo namanya. iya oke, tahu ya, iya Ya. itu. Ada Oke. nggak sekarang kamu lihat? Nggak ada, nggak lihat. Kenapa bisa nggak ada? Yang nggak tahu udah punah kali. Nah, kenapa hal itu tidak bisa terjadi kepada naga? Iya. Kenapa hewan lain boleh karena punah, burung- naga enggak? Karena burung dodo itu sempat dilihat oleh orang lain, ya ilmuwan. Naga itu tidak ada orang yang melihat gitu. Sebutkan satu nama yang melihat langsung. Ya nggak Stegosaurus. bisa lah, kalau googling baru ada ilmuwannya. Pterodactyl. Ya ada. Siapa yang pernah melihat pterodactyl selain di film-film Jurassic Park? Nggak ada. Ya itu nggak ada. Artinya boleh dong dia punah. Ya udah dah, naga ada dah. Ini aneh banget dah. Masa ngomongin naga ada Secara konteks semua bisa terjawab bahwa dia ada. Itu menjurus ke sana. Satu-satunya yang bikin orang enggan mengakui naga ada itu adalah ego. zombie, ada nggak? Udah pasti nggak ada. Nah, kenapa nggak ada zombie? Apa? Kenapa nggak ada? Di film ada zombie. Di agama ada nggak zombie? Di agama ada nggak zombie nih? Masa balikinnya ke agama lagi? Ya kalau balikin ke agama lagi ya udah habis kita kalau kayak begitu-begitu. Iya, Iya. boleh zombie, bolehlah mengatakan zombie itu ada. Oke. Tapi apakah di semua culture kebudayaan ada zombie? Kan enggak. Oke, jauh zombie. Alien deh. Aduh, ini saya mau jawab ada, tapi pasti kau akan kaget. Ada. Dari mana adanya? Enggak. Ini orang-orang nggak percaya mungkin ya. Nanti suatu saat ini akan ada alien yang datang ke sini. Dan dia akan memusnahkan separuh penduduk bumi. Bukan alien itu kali, bukan alien. Yajud Majud sekali itu. Ah, bukan, Yajuj Majuj beda. Kalau Yajuj Majuj itu kan dia memang makhluk akhir zaman. Iya. Alien. Dia datang, nanti dia kasih habis setengah makhluk di bumi. Hanya begini aja. Enggak ada, nggak mungkin bisa ada yang kayak begitu. Masa alien ada? Saya kasih tunjuk risetnya. Nih, saya kasih Ini kamu. dari tadi ngobrol banyakan lihat Google. Kalau alien udah alien tuh nggak ada makhluk Ada, nih. hidup itu karena kalau kita konteksnya agama Baca itu sendiri deh. Dia hanya begini doang, hilang separuh. apaan? Thanos dilihat no. Ya nggak usah itu mah Thanos. Kirain mah Dari mana beneran. dia? Apa? Thanos dari bumi apa bukan? Bukan. Dari luar kan? Iya, Datang dari ke luar. bumi kan? Iya. Hilang nggak? Kalau Thanos, Alien berarti. Thanos jujur saya nggak percaya ada. Iron Man ada. Iron Man. Nah, enggak Iron Man, Spider-Man itu ada. Hero-hero di situ ternyata ada. Kenapa? Kenapa Memang bisa? ada, saya tidak mendebat itu. Ya, Saya bilang itu ada. Thanos juga ada. Kalau Santai Thanos, aja. Thanos nggak ada karena belum ada Ada. bukti. Karena belum ada bukti. Cherry picking. Apa? Bisa-bisanya Spider-Man, Iron Man ada, Thanos nggak ada. Thanos Cherry picking. Anda nggak- hanya memilih sesuatu yang Anda sukai aja. Bukan, Thanos itu. Kenapa saya bilang belum ada? Karena belum ada yang membuktikan. Kalau Spider-Man, Superman nggak ada. Spider-Man, Ada di film Thanos, sumpah deh. ya di film ada. Di kehidupan nyata, Iron Man, Spider-Man itu ada. Real. Kenapa? Amerika musuhnya banyak. Setuju dong?
Ya. Ya kan? Musuhnya banyak banget. Rusia, ya kan? Banyak lah pokoknya negara-negara timur, negara-negara Timur Tengah. Akhirnya mereka mengembangkan riset itu. Dan tidak pernah Amerika itu kenapa-kenapa. Ya kan? Perang menang, apa menang gitu kan. Kenapa? Karena dibantu superhero. Tapi kita Marvel. nggak tahu aja. Kita nggak tahu. Ya kalau kita tahu, takutnya kan gini, China tuh Curang nih, gitu. China tuh salah satu negara yang jago banget mengcopy sesuatu. Nanti China bikin gitu. Make sense. Jadi makanya akhirnya itulah kenapa dulu ada COVID segala macam, Bang. Itu untuk menyerang makhluk-makhluk itu, untuk menyerang Superman, Spiderman lewat virus. Karena kalau fisik udah kalah. Make sense. Itu. Make sense. Make sense. Iyalah, make sense beneran. Tapi dengan semua pikiranmu tentang itu, Iya. tetap kau tidak percaya naga. Kalau Kok masa naga kau bisa percaya ada itu Spider-Man? mitologi. Itu mitologi. Tidak percaya agama. Sama kayak Medusa gitu-gitu, itu mitologi. Medusa segala tuh mitologi tuh. Apa sih yang ini juga tuh? Yang yang badannya orang terus belakangnya ada ini? Centaur. Centaur. Hylos. Sekarang tanya kau. Kau Itu nggak lebih ada. percaya naga? Ada. Ini pilihan aja ya. Ya. Kau lebih percaya naga ada atau keadilan sosial terwujud di Indonesia? Pertanyaannya begitu Lebih amat. percaya mana? Lebih percaya kemungkinan naga ada atau keadilan sosial terwujud? Saya nggak mau percaya naga gitu. Lebih mungkin terjadi mana? Lebih mungkin terwujud mana? Tiba-tiba di dunia ini ada naga, atau tiba-tiba di dunia ini hukum itu adil untuk semua, bukan hanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Nah, adil itu agak susah tuh. Karena konsep adil itu tidak bisa orang kayak kita tuh ngomongin, Bang. Gitu. Adil itu kan susah. Makanya kalau dibilang sama rasa sama rata, tapi Bukan sama, adil itu tidak iya sama makanya dengan tidak sama kan, gitu. Adil itu hukum tajam ke bawah, tajam ke atas. Ya udah percaya naga aja dah. Bener kan? Lebih gampang mana? Lebih gampang percaya naga nggak? Ya percaya naga aja dah daripada ngomongin keadilan repot lagi. Iya kan? Iya. Lebih mana mungkin untuk muncul tiba-tiba ada muncul naga dari langit? Kayaknya itu lebih gampang dipercaya deh. Kalau udah muncul dari langit, saya juga kagak setuju lagi nih. Jangan muncul dari langit lah. Nggak, udah naga. Oke, saya percaya naga ada. Tapi dulu kalau sekarang tiba-tiba ada naga. Wih, ada naga di Serengseng. Aneh banget, Bang. Wih, hati-hati. Di daerah Jogol ada naga. Gitu tiba-tiba. Aneh banget, sumpah. Susah. Ya terus Sekarang sekarang maksudku begini, bukan apa-apa ya. Saya tidak sembarang mengatakan dia muncul di langit. Menurutmu, naga itu kira-kira kalau benar ada Iya. hewan naga, dia termasuk kategori apa? reptil. Oke, jangan ketawa. Iya. Reptil berarti hewan? Hewan melata. Oke, baca. Nih, baca dalam hati aja. Baca dalam hati aja. Iya. Nah. Iya. Baca dalam hati. Baca Tapi kan dalam yang hati. dimaksud itu bukan itu kali, Bang. Apa berarti? Berarti apa? Iya berarti kan masalahnya dia dibilang melata iya, tapi terbang. Iya. Tapi iya ada kan? kakinya. Iya kan? Coba kamu pikirkan secara logika. Bener nggak tapi? Saya ini susah, makanya saya suruh kau baca dalam hati aja, nanti masyarakat kaget. Iya, ya udah. Naga ada nggak sekarang? Ada. Secara konteks ini. Oke, naga ada. Oke, sudah fix, selesai. Naga ada, udah. Tapi tidak mungkin akan terbang di daerah sini, maksudnya sekarang saat ini kayaknya nggak ada. Kenapa? Ya, itu saya juga tidak bisa jamin. Ya, kalap. Itu sama dengan kalau misalnya kau tanya saya, kalau naga ada, buktikan Bang, panggil sekarang. Iya makanya. Itu sama dengan Ferry Irwandi minta disantet. Iya, Ya begitu makanya. cara kerjanya. Iya benar, makanya naga itu ada mungkin zaman dulu, mungkin lah nggak tahu saya nih. Naga ada, tapi kalaupun ada sekarang, saya rasa dia udah tidak bisa seperti dulu lagi, tidak se overpower dulu menurut saya. Iya, buktinya dia punah atau dia menghilang dari bumi ini. Iya, ya sekarang kan kita punya Iya. banyak superhero. Iya. Ya, ada Iron Man segala macam kan pasti akan udah Iron Man duluan. yang kamu maksud ini Iron Man yang mana? Iron Man yang inilah, Iron Man yang Starks. Di realnya dia Stark juga namanya. Nah, saya nggak tahu kalau itu. Dan namanya mungkin bukan Iron Man. Mungkin itu kayak kita bikin superhero ini tapi jangan terlalu mirip lah. Mungkin kan gitu juga. Oh, kayak anjing K9 yang kemarin itu robot. Iya, misalnya nggak dibikin nama aslinya, dibikin nama buat di filmnya nama apa gitu. Biar untuk ya mengelabui musuh-musuhnya lah gitu.
Oke. Mungkin, Itu mungkin. make sense, make sense. Iya. Make sense. Saya kalau internasional untuk kayak gitu-gitu saya ngerti. Saya boleh tanya satu hal nggak? Apa bang? Kenapa kok bikin podcast ini sih sebenarnya? Nggak ada podcast ini mah. Ini tuh tempat nongkrong aja. Nah, kenapa kita harus nongkrong di sini sih sebenarnya? Ya karena ini di balai, biar orang main ke rumah gitu. Oh, maksudnya tidak ada kepentingan tertentu kan? Kepentingan apa? Mungkin menyambut 2020. 2029 kenapa emangnya? Ya, siapa tahu apa kau maksud? Nggak ada, saya mah nggak ada. Saya dengar kau mau maju calon. Nggak ada. Iya sama Mamat berdua. 5 kalau di Bima. Buset gelasnya tua banget. Pakai cangkir begituan. Sesuai umur kita mah. Ini Wih, karena gelas udah apa muda. nih? Gelas apa? Oh, pantesan. Terlalu memamerkan pernah ke sana, Mas. Bukan, enggak, saya kaget. Saya punya gelas ini. Terlalu memamerkan. Saya kaget, saya kok punya gelas ini gitu. Maksudnya. Sorry, maaf. Nasi goreng terlalu memamerkan pernah ke New Zealand. Wih, ada pisang goreng nih. Ada pisang Sambal, goreng, sambal. ada Sambel dong. Ganda sturi, ada ganda sturi emang. Oh, itu ganda sturi itu udah lama nggak makan ya ganda sturi ya? Iya. Ini siapa yang ini bikin? Ini ubi, ini anuan, sukun. Oh, ini yang mertua. Sukun. Yang mertua gue goreng tadi ya di dalam ya? Betul. Mantep banget Baik ini. betul ya, Baik ya? Apa? Baik. Baik sering masakin gitu-gitu mertua. Nih. Baik banget. I love you, memang. Udah digorengin ini. Saya makasih buat mertua. Duh, repotin nih, bukan istirahat aja, Mama. Lu ngapain lagi sini? Pindah sebelah. Aduh, ngerapin ini. Bentar. Udah biarin aja. Biarin aja. Iya, udah. Ya, tetapi. Ya udah ntar aja, next episode aja. Ini Mau ganda nanya? sturi. Apa nanya apaan lu? Ini sama Bang Ari. Nggak usah lah. Lah ini Not. panutan saya ini. Nggak usah, sumpah. Saya tuh pada tekan. Dari kemarin nanyanya soal gosip, Bang. Masalahnya, Bang. Hati-hati, saya ini orang timur ya. Iya. Enggak, Bang. Justru ini karena Bang Ari nanya pribadi. Boleh. Pribadi banget ini. Hmm. Saya nggak tahu kenapa kemarin badan merasa nggak enak terus di rumah saya nemuin ini, Bang. Ini kira-kira apaan, Bang ya? Anjing yang banget. Bukan gua, Bang. Sumpah, dia juga improve sendiri, Bang. Sumpah. Kayak gini-gini nah. Kayak gini tuh, Bang. Ini tuh namanya gembol. Ada gini-gininya, Bang. Ini ada namanya nih, namanya ini gembol. Gembol. Ini namanya gembol. Ya Allah. Enggak lu bohong lu bikin ya. Bikin lu ya. Ini tuh namanya gembol. Iya. Saya tuh susah kalau kasih tahu ini apa? Dia ini suka banyak nggak percaya. Kau tuh suka ketawa sama saya loh. Enggak maksud lu apa not nanya ke Bang Ari? Baca dalam hati aja, jangan dibaca kencang-kencang. Ini namanya gembol ini begini-begini. Jangan main-main dengan yang begini. Lu apaan lu Not? Tiba-tiba ada beginian di mana lu nemunya? Toh saya sudah kasih tau kau toh. Ini hati-hati yang begini-begini ini bercanda-bercanda tapi gembol ini kalau dibikin seperti ini orang-orang kadang-kadang suka nggak ngerti. Ini bisa apa, Bang? Kalau biasanya yang barang-barang begini ini orang niat jahatnya dia taruh di sini. Biar kita masuk angin kali. Jangan bercanda Regen. Gembol ini. Iya, Begini-begini gembol itu ini buat gembol. Ya maksudnya apa? Gembol itu kayak apa ya? Iya, tadi kan benda mistis katanya. Ini sering ditaruh di rumahnya orang supaya dia tidak nyaman dengan rumahnya. Apa istri dengan suami bertengkar. Begitu-begitu ini gembol ini. Jangan main-main dengan begini-begini. Wah, tidak Not, baik. bener Not, lu taruh dari mana lu Not? Nggak usah aneh-aneh lu Not. Gila lu. Di pojokan. Di rumahnya Regen. Enggak. Berarti ini Nah, ada jadi yang itu sama ini. berarti ada yang ngejat sama kau Gen. Siapa nemuinnya baru? Bukan di rumah gua apa bukan? Baru di pojokan situ tuh tadi dekat. Wah ngaco lu, sembarangan amat lu. Nggak Tidak, ada. itu hati-hati bikin begitu tuh. Kalau props buat bercandaan di sini, hati-hati. Jangan sampai beneran ada Nggak gembol. tahu. Not, nggak usah nanya lu. Buang, bakar. Dibakar apa gimana, Bang? Pak bakar, buang aja. Buang aja. Buang Not. Ayo, Bang. Buangin. Buang aja sendiri. Gak usah dulu Bang. Bacain. Baca apa? Ya, Bang bisanya apaan? Pancasila bisa. Nggak usah aneh-aneh lu Not. Jangan main gembol itu. Gembol. Takutnya dia tidak mau balik. Kalau dia tidak mau balik repot itu. Tidak mau balik maksudnya apa? Ya kalau sudah ada yang ikutin, kalau sudah ada yang masuk di situ. Itu kan dia bikin tadi ada kayak macam gak apa-apa disebutin ya. Apa? Macam pocong-pocong kecil kan dia bikin di dalam tadi. Dia bikin pocong-pocong kecil. Itu kan siapa tahu beneran jadi gembol kan kamu nggak tahu. Oh, makanya mungkin gara-gara itu kali ya, gara-gara ada orang naruh gembol depan rumahnya, berantem suami istri nggak harmonis, Iya. tinggal di luar jadi gembel.
Padahal sebenarnya gampang obatnya tahu. Apa? Gombal. Aduh. Goblok di kursi. Kursi goblok nih. Gue nongkrong gitu mulu nih. Gembol. Bikin orang jadi gembel. Sebenarnya obatnya adalah gombal. Iya benar. Itu kan ribut antar rumah tangga. Ribut kan? antar rumah tangga. Coba gombalin. Iya. Sembuh. Tapi sebenarnya sebelum saya dianggap dukun, kan sebenarnya kau yang sering dibilang dukun, kan? Enggak lah. Ya bukan dukun. Kalau kau gua mah. bisa usir hujan, Bukan usir hujan. mencegah hujan. Bukan. Kenapa sih dulu kau itu dianggap dukun sama anak-anak? Enggak, awalnya itu gara-gara di prank. Oh, Di di prank prank. ada yang kesurupan. Ada Arif dulu asisten driver. Dia tiba-tiba kesurupan, dibayar sama Rispo sama Hibzi. Terus saya kasih sembuh kan. Saya kasih sembuh, set, gitu-gitulah. Tapi kau kasih sembuh ini memang niat kasih sembuh atau Niat kasih sembuh, doa-doa gitulah. Tapi dengan doanya yang cuma sepengetahuannya kamu? iya, doa-doa yang saya tahu aja. Yang diajarin di kampung lah. Iya, Kalau ya ada sebenarnya yang- enggak doa-doa ya Al-Fatihah, Kulhu gitu-gitu. Oke. Rikul gitulah. Ah. Baca-bacain itulah gitu, terus ngomong. Kan dia orang Bima juga, ngomong pakai bahasa Bima gitu. Terus? Nah, terus sebenarnya Sembuh. saya tuh ngomong pakai bahasa Bima juga itu malah enggak usah bikin malu, udah enggak usah kayak gitu-gitu. Tapi dianggap mantra. Iya. Detailnya Rispa sama Aina Hibzi. kemaja wekin gitu-gitu kan. Ede, aina kemaja wekin gitu. Terus habis itu ternyata sembuh tuh saat itu. Iya. Nah, saya nggak tahu tuh saat itu bahwa itu prank. Merasalah kalau kayaknya aku punya kemampuan deh. Nah, itu. Saat itu terus Mereka itu prank dan tidak mengatakan itu prank. tidak mengatakan itu prank. Berbulan-bulan. Beberapa hari. Beberapa Jadi hari. abis itu kan nongkrong tuh. Terus udah ngomong, kayaknya bener dah gue ada gitu-gitu ke anak-anak. Soalnya bokap gue tuh pernah kayak gitu tuh. Dan kau bicara itu dalam konteks sangat serius. Ya lumayan serius lah. Saya lumayan serius lah. Merasa Ya, bahwa merasa berhasil. jadi ada malam-malam kamu tidur kayak Anjir. saya tidak sanggup saya sanggup saya. Sanggup. Karena dulu pernah juga Bang kejadian. Jadi dulu ada waktu ngekos di kosan, waktu di kosan tuh, terus kan lagi ngumpul sama anak-anak Bima. Nah, itu tuh kayak himpunan mahasiswa daerah, itu dikasih kesempatan untuk menunjukkan kemampuan tari apa gitu-gitu. Kau kemampuan dukun. Bukan. Gimana Terus cara tiba-tiba menunjukkan? ngumpul anak-anak Bima. Ada yang kerasukan di sini. Enggak gitu dong. Ada yang barangnya hilang biar saya cariin. Kemampuan nari. Nah, terus Kau nari. bikin apa? Terus enggak belum. Jadi ngumpul lah. Pada nari nih yang cewek-cewek, ada yang Oke. beberapa cewek nari-nari pakai musik Bima. Terus tiba-tiba ada satu orang kesurupan, Bang. Beneran kesurupan. Beneran kesurupan katanya. Terus ngomong pakai bahasa Bima gini-gini. Terus pada ngobatin gitulah pada ini. Terus saya itu cuman masuk ke dalam itu kamar itu. Kenapa cuman gitu? Karena waktu itu posisi wakil ketua himpunan mahasiswa Bima, ketua Tambora. Anjir, tokoh pemuda Bima. Lumayan tokoh. Iya. Wakil ketua Tambora. Cocok kok kalau tandem sama Mamat tokoh pemuda Papua itu mantap kalian dulu. Ya, tapi saya nggak punya link orang-orang menteri gitu kan. Iya, kalau dia itu orang dalam. Kalau dia itu orang dalam, kekuatan udah super power. Dia rekomendasikan saya masuk Golkar itu. Dengan lewat yellow racket pedal. Iya, tapi saya masih memikirkan apa iya apa enggak. Jangan kaget kalau tiba-tiba saya iya kan. Tapi Timur mah menang, Golkar mah. Bima masih kuat Golkar. Jujur aja di antara semua partai-partai yang menurut saya kondusif, mungkin orang akan bertolak belakang, tapi menurutku Golkar. Ini mau ngomongin Golkar dulu apa mau lanjutin cerita kesurupan? Kesurupan. Kesurupan dulu ya. Nanti Kesurupan. abis itu kita Iya. ngomongin ini. Udah tuh kesurupan kan. Saya masuk ke dalam itu. Terus dia langsung teriak-teriak, nunjuk gini-gini, Bang. Kayak, Ke kamu? ke saya. Oke. Gitu, Kayak kenapa nyerah, ini? kayak ampun gitu. Iya kayak gitu. Terus saya kan, keluar gitu, saya keluar karena saya orangnya tidak terlalu percaya gitu-gitu Bang, gitu. Bukan Pada saat tidak itu? terlalu percaya, maksudnya ya udahlah gitu, nggak mau ikut campur lah gitu, karena ya emang tahu nggak bisa juga, gitu. Makanya begitu kejadian yang si Arif itu kesurupan, saya baca-baca Ada itu. merasa kayak ada. berarti Terus dulu nih abis itu baru semua terkumpul. Terus pas duduk, pas nongkrong sama mereka sambil ngerokok kan, kayaknya gue emang bisa dah, gitu. Baru terpikir, oh dulu tuh pernah ini, oh dulu tuh pernah ini, oh bapak tuh pernah ini, oh ini kayak kesusu cocokologi. Emang si gift gitu, gift ini gitu Bang ceritanya. Oke, mereka masih tidak membongkar rahasia. Tidak membongkar, mereka diam-diam aja. Dan Hingga mereka merasa bahagia nih. mereka saat itu Regen udah mukanya mereka
saya gitu-gitu kan, saya kayaknya gue bisa. Mereka tuh kayak ngeledek justru, walah lu ini doang aja, itu memang mau keluar aja kali, digitu-gituin bang. Jadi seakan-akan bahwa meremehkan. Nah saya tuh makin tersiram. makin tersedia. Enggak lah, ya coba kalau nggak ada gua, gitu kan, gitu-gitu. Karena emang nggak ada yang bisa. Terus udah nih, berapa hari undang ke night show kita bertiga GJLS. Yes. Ngobrol-ngobrol lah. Kali itu konten tuh aneh-aneh ya. Terus kita cerita, kita tuh ada bang konten nih. Ini emang tolol nih kita bertiga. Kita bikin konten horor. Tapi di antara kita bertiga, kita lupa menyiapkan orang ahli lah. Kayak ustadz atau apa yang kalau misalnya ada kejadian apa-apa, kita bisa langsung diobatin gitu. Bisa langsung disembuhin gitu. Kita nggak ada kayak gitu-gitu bang. Sampai kejadian kemarin. Ada yang kesurupan salah satu kru gitu. Ini kau yang cerita ini? Saya yang cerita. Dengan percaya diri? Dengan percaya diri. Ada salah satu kru kesurupan. Tapi untungnya nggak ada ustadz tuh, kita udah bingung disuruh cari ustadz juga, kita nggak ada yang kenal karena itu kita warga baru di situ kan, bingung. Untung ada gua bang, gua ya alhamdulillah lah gitu, bisa lah ngusir. Mereka berdua saat itu juga langsung ketawa, terus mereka gini colek-colekan, kasih tahu aja yuk gitu. Masih ada tayangan di Tonight Show sampai sekarang anjing. Nih mereka segini. Nih, yuk. Bang, sumpah demi Allah itu kita prank. Dia ngomong begitu bang di Tonight Show. Anjing, saya langsung kayak enggak, itu sebenarnya emang udah ada yang mau masuk. Karena kita bercanda, saya gitu-gituin bang. Tapi emang bener ada yang mau masuk. Posisinya tuh emang kan bercandaan kayak gitu kan nggak baik. Enggak, ini sebagai Bang Ari yang ngerti juga lah kita lah hitungannya. Bercandaan gitu kan nggak baik kan. Iya. Jadi saat itu emang bener ada yang mau masuk ke si Arif. Mungkin entah karena merasa diledek atau apa gitu. Nah saya tuh ngerasa energinya ada. Iya. Energinya ada. Saya ngerasain yang mau masuk Arif tuh. Makanya mereka ketawain udah nggak apa-apa lah. Yang penting Kamu yang tahu apa yang kamu lakukan. Yang penting saya sudah melakukan hal yang benar. Arif bisa pulang ke rumah dengan aman. Sekarang Arif juga masih baik-baik aja gitu. Yang penting kan kita gitu bang. Saya percaya kau. Nah ini gitu. Kau itu orang Bima bro. Nah, iya. Orang Bima itu pasti dia tidak sembarang kasih tinggal dia punya kampung halaman. Nah, Pasti bener. dibekalin kan? Pasti ada dibekalin. Tuh. Ini bener nih. Saya hampir mau dibekalin dulu, tapi saya nggak mau. Karena saya takut saya malah di sini nggak jadi kuliah. Takutnya petantang petenteng. Oh. Mau dibekalin diisi ilmu kebal gitu-gitu bang. Cuman saya nggak mau. Iya. Waktu itu. Karena saya ngerasa saya nggak mau. Saya kesini itu untuk pendidikan. Tapi selain ilmu kebal kan pasti ada. Apa? Selain ilmu kebal. Pengetahuan alam. Selain ilmu kebal, Ya kan ilmu itu tidak sekedar kebal doang. Pasti kan kayak ada pengobatan. Pengobatan. Kayak ada jaga badan. oh nggak ada. Oh dulu ada, sempat dikasih doa. Doa supaya dikasihani, supaya orang simpatik sama kita. Oh. Itu ada doanya tuh dulu tuh, dari nenek dulu pernah dikasih. Kau hafal? Udah lupa sekarang. Dulu ada catatannya di dompet, cuman sekarang udah lupa, udah nggak pernah di ini. Dan itu juga terbukti bang. Ini percaya nggak percaya ya. Jadi saya tuh anak baru bang di sekolah dan dibully di sekolahan baru waktu di Bima tuh dibully. Kenapa dibully? Karena ya emang dari Jakarta kan, terus ke Bima ngomong tuh kayak bukan sok ya, karena memang saya lahir besar di Jakarta, pindah ke Bima terus dimusuhin. Terus ada ulang tahun salah satu anaknya gitu. Salah satu anaknya itu ulang tahun. Terus ada doa, terus mereka semua sekelas diundang. Saya tuh nggak diundang bang. Dibully? Karena dibully itu karena bukan nggak dianggap kayak nggak dianggap aja gitu. Iya. Datang ya saya tuh nggak diajak gitu kan. Dan di hadapanmu itu sengaja kayak dibikin sakit Iya hati kayak gitu. nggak tahu dibikin sakit hati atau gimana, pokoknya sekelas tuh diundang lah. Saya nggak Oke. mau pergi berenang gitu, mereka rayainnya di kolam renang kan. Saya langsung ada doa itu kan, saya bacain, Baca. dibacain kurang lebih pokoknya awalnya tuh kasih nama, kasih asih, kasih saboleh-boleh, kasih kaipu ade, semena manusia, kasih doa, kasih apa gitu, pokoknya ada lumayan panjang lah doanya. Abis bener-bener baca itu, dia langsung balik badan ngomong, kamu juga ikut ya ulang tahun saya, gitu bang. Dan itu bukan di momen yang sama saat dia ngundang yang lain, itu momen lagi jalan, lagi seketika tiba-tiba dia langsung balik. Kaget kamu? Oh iya, kamu belum ini ya, kamu juga besok datang ya. Bagaimana perasaan? Happy apa kayak anjir bahaya nih? Kaget saya langsung, bener ini karena doa ini, gitu. Dulu itu dikasih alasannya buat doa kalau misalkan nilai kita jelek, jadi supaya guru tuh mengasihani, katanya gitu. Beneran bang? Ya. Maksudku pemanfaatannya itu loh. Iya katanya gitu. Pemanfaatannya Nih kamu itu. pakai kalau misalkan nanti nilainya jelek,
Kalau misalkan nilainya jelek, guru tuh biar ada kasihan sama kamu. Gitu, Bang. Ilmu tuh kayak nih supaya kamu kalau membaca tuh nggak ngantuk-ngantuk. Itu kan masih kayak Oh, kopi. Itu. iya. Maksudnya Iya. hal kayak gitu kan apa sinkron gitu. Kalau ini kan berarti harus nilai jelek dulu baru bermanfaat. Iya, maksudnya buat waktu itu Kenapa harus dikasihnya Iya. buat itu, biar kamu banyak teman, biar orang tuh simpatik sama kamu gitu-gitu. Tapi maksudnya itu bahasanya tuh, biar kalau nilai kamu jelek. Ya, guru terus kan- ada ya itu. Maksudnya kan tidak mengubah situasi, hanya gurunya kasihan aja. Iya, yang Jadi penting kayak, kan- Gak usah yang- doa juga kayak, kasihan dia anak goblok banget. Gak usah didoain juga, kasihan orang nilai jelek itu. Ya, tapi beda kasihan. kali. Maksudnya itu kayak, apa yang kamu expect dari nilai jelek Ya, orang maksudnya nih, kasihan? misalnya nih, dia kasih 6. Tuh, dikasihan nih, kasih 8 lah gitu. Maksudnya bukan kasih 6, dikasihan si goblok nih. Bukan gitu maksudnya. Iya, bukan gitu maksudnya. Tapi kayak, Gak usah ilmu. kok 6 sih? Kalau Ini cuma nilai jelek kayaknya dikasihani, dia masih Pak. belum mengerti Iya deh nggak gitu. sih? Kayaknya Kayaknya nggak usah ilmu kayaknya dia dah. masih belum mengerti. Apa nanti saya ajarin lagi? Mungkin kayak gitu-gitu Oh. kali Bang niatnya. Tapi kan- Kasihan ya dia Tapi kan gitu. seharusnya nilainya udah jelek dulu. Maksudnya kalau kasih ilmu itu yang lebih progresif gitu ya kayak, nih kamu baca ini nih biar kalau kamu belajar langsung masuk nggak keluar dari pikiranmu, biar nggak diganggu sama iya kan biar terjaga biar jadi kalau misalnya aku membaca nih Tapi ini- rumus fisika jadi nilainya bagus Iya. outputnya nilainya bagus Iya, tapi kan itu supaya kasihan mungkin supaya gurunya kayak, duh, saya kasih jam lebih deh buat dia biar dia belajar gitu kali biar dia kasihannya gitu. sekarang kalau ada guru Ah. orang udah pulang Lagian jangan pulang dulu ya Ah. belajar lagi Saya baca lagi. Duh, kasihan nih dia kayaknya pengen pulang. Pulang aja. nggak jadi kasihan Nggak jadi, kan? terpaksa Iya kan? kayaknya dia tersiksa Iya kan? yang lain temannya udah pulang dia Yang kayak, udah pulang. Iya Bu, saya belajar Bu, lagi. saya belajar lagi, Bu. Aduh, Terus kasihan langsung juga baca ya lagi. dia. Terus kasihan juga ya. Balik Dia harusnya deh. pulang-balik deh. Habis itu balik-balik nilainya jelek. Aduh gimana ini? Gurunya pusing. Gurunya pusing nggak pulang-pulang. Dia yang nggak pulang-pulang. Ada aja yang Astagfirullahaladzim. begitu-begitu ya. Ada, Bang. Ada nggak ilmu kamu pernah menemukan ilmu yang orang nggak lihat kita? Oh, itu apa sih namanya tuh? Di kampungmu Saya ada pernah nggak? dengar ceritanya. Di kampungmu ada nggak? Nggak ada. Saya pernah dengar doang ceritanya. Di mana? Di Jakarta ini kalau Saya dengar? nggak tahu di mana tepatnya, tapi katanya dulu pernah ada cerita. Yang kalau baca doa itu orang yang mau jahat sama kita jadi nggak lihat. Iya, katanya tuh kalau itu tuh dia ketemu air dia bisa ngilang dari air gitu, katanya dulu. Urban legend sih ini. Gitu. Sampai dipakai sama kepolisian, di tesnya tuh dia suruh masuk ke salah satu bank itu ngambil duit gitu. Bisa. Bisa katanya. Kalau ini ilmu-ilmu yang orang biasanya ilmu perantau ini. Apa nih? Yang cerita-cerita di penjara, Ah, terus dia gambar kapal. ah, Baru dia gambar kapal, baru dia kasih tahu. Ah. Kamu mau pulang nggak? ah. Pakai apa kita pulang? Kita lagi di penjara. Ini naik kapal. Kalau kamu mau kita pulang sama-sama. Ah, tidak. Ketawa-ketawa kan. Ya udah nggak ada yang mau pulang ini ya. Dia naik kapal itu, kapalnya hilang dari tembok, hilang itu orang. Langsung pulang ke kampung. Hah, masa? Ada yang begitu-begitu ilmu-ilmu perantau. Yang cerita yang nggak ikut. Yang apa? Yang cerita yang nggak ikut. Ini kayak cerita Nyesel, kayak cerita nyesel. kodian. Kayak cerita kodian. Ini bukan kayak cerita. Ini kita lagi cerita mitos. Bener. Cerita-cerita serem. Kalau ini kayak cerita kodian ini. Enggak, ini mitos beneran. Yang cerita nggak ikut. Nyesel. Dia kayak, oh itu gara-gara itu saya di penjara berapa bulan. Kalau saya tahu saya ikut aja. Soalnya tuh orang itu langsung hilang, dia bilang. Enggak, itu kayaknya mah emang dia udah waktunya mau bebas kali kebetulan. Tapi enggak. Jadi dia gambar di tembok penjara, dia gambar kapal aja gitu, kapal. Kayak dia tanya yang lain, ada yang mau ikut pulang nggak? Masa itu Saya mah pernah dapat cerita-cerita kayak begitu. Cak John berarti dia. Tahu nggak Cak John? Yang pakai kapur, iya kapur. Dari kapur gambar Cak John, iya Cak John. Bukan Cak John. Cak John kayak Kayak di nama kepala orang itu kayak Surabaya. orang Surabaya. Iya, Cak John mah. Kembali lagi Bukan. bersama Cak Cak John. Hari ini kita Nah. makan rawon ya. Gitu kali. Buat are-are gitu. Bukan, itu Cak John ya. Iya. Iya. Cak John. Iya Cak kayak John. gitu, kayak gitu. Sebelum era Cak John itu sudah ada di Aneh, perantau-perantau. Wih, saya dapat cerita itu beberapa kali tau. Iya, itu mah kayak urban legend Iya, aja kali. urban legend. Urban legend. Maksudku saya tuh pengennya denger cerita dari yang gambar, jadi bisa tanya kan. Iya, makanya Gimana yang cara gambar gambarnya? belum ada kan. Yang gambar nggak tahu di mana. Nah, kayaknya yang gambar salah nyasar. Jadi dia Tahu gitu di dia penjara gambar aja dah. dia gambar kapal tapi lupa gambar nakoda. Mana? Nggak ada di laut. kompas, Aduh. nggak ada di kompas. Saya nggak tahu caranya.
Selalu itu yang ketinggalan yang cerita. Iya, saya lihat dengan mata kepala sendiri itu. Dia naik di kapalnya itu baru tiba-tiba tuh gambar itu hilang dari. Tapi yang Bang Ari lihat dengan mata kepala sendiri, kejadian nyata, gila, ini beneran sakti atau di luar nalar, pernah nggak? Beneran sakti. Ada nggak yang Bang Ari ngeliat, gokil gitu? Kerasukan. Kalau yang sesuatu yang saya lihat kayak, wah aneh ini barang nih, kerasukan. Kerasukan. Saya Apa pernah. kerasukan yang menurut Bang Ari aneh? Waktu itu kita kerasukan, kita lihat orang kerasukan kita lagi studi di Magetan. Oke. Kita nginap lah itu. Ada yang orang Magetan sini? Oh. Nggak ada. Malang ada kan? Malang mau? Ah. Malang mau? Tetap Magetan. bukan nyari orang, bukan nyari orang, bukan. Ini menceritakan kan. Oh iya. Bisa nawarin aja. Oke, Magetan aja Tapi deh. kalau Trenggalek kan Trenggalek ada? Nggak ada. Lu apa, Jor? Padang mau? seru padang. Magetan. Ini kita mau bahas daerah atau mau lanjut Golkar? Iya. Ya tanggung ini dulu Magetan. Saya penasaran sama karena saya itu masih setengah ya percaya lah adanya goib tuh percaya. Tapi kerasukan tuh kayak masih belum pernah nemuin ini orang beneran Nah, kerasukan. ini saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Oke. Kita di Magetan, nanti silakan teman-teman di Magetan cek ya. Oke. Kita di Magetan itu studi perencanaan kota. Ah. Lalu saya itu menjadi tim disebutnya itu pilot. Tim pilot Pilot project, gitu. ya. Iya, pilot. Jadi kita itu tim pilot, jadi kita yang pergi duluan. Ah. Untuk Reki. nyiapin semua penginapan di mana 5 orang kita berangkat itu. Tempat makan di mana kita itu nyari. Oh, tempat makan di sini. Kita udah kan kita kayak mungkin 2 minggu lah studi di situ. Jadi sekitar 40-50 rombongan. Jadi kita cariin tempat makan tuh yang bisa kapasitas 40-50 orang pagi, siang, malam gitu. Jadi kita berapa harganya kita udah ngitung. Tempat nginap yang bisa tampung kita yang paling murah bagaimana gitu. Kan nggak mungkin hotel kan. Iya. Kita cari itu, kemudian izin-izin, instansi-instansi yang siap menerima kita itu sudah ini lokasi-lokasinya teman-teman yang akan survei itu kita ambil duluan tuh. Habis itu kita tinggal informasinya dari kita semua, oh ke arah sana, ke arah sini, di mana yang mereka tuju kan. Jadi kita ngumpulin semua data, kita sekitar 5 orang tuh. Ini kita udah ngumpulin semuanya, selesai, datanglah teman-teman semuanya ini yang rombongan. Rombongan berikutnya. Ternyata tempat menginap kita itu adalah, silakan dites, dicek itu. Kalau nggak salah itu namanya itu Balai Pramuka. Balai Pramuka. Iya. Teman-teman ini bentar di googling ada? Di googling mungkin ada. Ada, Tuh. oke. Terus? Di googling. Nih, ini saya baru cerita aja nih kok punya bulu badan berdiri. Saya belum Sorry. belum serem soalnya. Baru ngasih tahu nama tempat. Balai Pramuka tuh ya masih belum terlalu serem. Kan harusnya rasa sendiri ya. Iya, sendiri juga harusnya. Saya baru cerita aja Saya baru saya berdiri udah nih. berdiri. Nggak pernah ke orang ya? Belum pernah ke orang. Kalaupun saya tunggu udah seremnya lah gitu baru. Oke. Ini baru kita nginep di Balai Pramuka. Ya udah kayak kita nginep di Ibis. Udah kayak gitu doang. Belum ada sesuatu. Belum ya? Belum. Jangan khawatir, ini Oke. serem banget. Ini serem banget. Serem banget. Dijamin Nggak ya. terlalu sih, nggak terlalu serem Oh, juga. oke. Terus? Sedikit lah seremnya. Jadi kita nginap di situ. Nanti dicek, kalau mau browsing sekarang tuh, itu ternyata tempat itu adalah bekas pemakaman. Oh. Jadi itu di situ tuh makam semuanya. Dan ini kita sudah tahu. Iya. Tapi digusur makamnya, dipindahin. Udah dipindahin. Udah dipindahin Cuman terus. ya Ya kita nggak tahu kan. Cuk, udah dah. Nah, malam kedua apa malam ketiga tuh kita lagi FGD sama pihak kelurahan dan kecamatan atau apa gitu ya. Pokoknya kita lagi FGD sama mereka. Fokus group discussion gitu. Tiba-tiba saya punya teman kerasukan. Jadi di aulanya itu ada kuburan. Oh, Yang masih tidak ada. dipindah. Dia di pojok gitu, jadi kayak aula begini. Nanti kita sudah tahu, jangan duduk di atas itu. Jadi nisan-nisannya itu masih ada. Oke. Ada kuburan di dalam situ. Jadi tiba-tiba dia berdiri baru dia jalan ke belakang. Nah, kita itu kan panitia. Saya tuh maksudnya tim panitia. Kita itu nggak ikut forum. Kita itu di pinggir. Jadi kita itu kayak nungguin keamanan, tau nggak sih? Oke. Seksinya keamanan. Ya, seksi gitu. keamanan di luar-luar Di luar gitu-gitu ya. Jadi jagain motor gitu. Terus lihat, teman kita satu kenapa berdiri nih? Kita lihat apa dia mau kemana gitu. Tapi berdirinya itu udah lurus aja gitu, udah matanya udah kosong, jalan gitu.
kayaknya. Nah saya lah kayak ada perasaan tidak enak. Kenapa ini saya berdiri? Pas saya mau pergi sama panggil cewek nih, mau tanya dia mau kenapa, tiba-tiba dia pingsan. Dia pingsan. Saya lari langsung, saya angkat itu. Semua orang kaget kan, dia pingsan di belakang. Saya panggil teman-temanku. Jadi kita bertiga itu yang angkat. Kita yang bertiga yang angkat, sudah. Karena masih ada orang pihak dari kelurahan kecamatan, lanjut ke forum. Kita bertiga angkat langsung. Bawa ke sebelah. Dari aula itu ada ruang-ruangan di sebelah itu tempat nginap gitu. Tempat nginapnya teman-teman. Bawa masuk ke situ, baru kita kasih turun. Tiba-tiba dia bangun. Dia teriak-teriak. Jadi saya itu pegang di pahanya sini nih. Jadi saya tindis di kakinya. Iya. Saya punya teman dia tindis di bahunya. Nah, temanku ini dia orang pesantren. Maksudnya lulusan pesantren. Iya. Jadi dia pegang di kepalanya itu. Yang satu lagi dia pegang di kakinya. Karena dia kayak mau berdiri gitu, mau terbang gitu. Oh, mau terbang? Kayak mau terbang. Oh, iya. Jadi dia kayak tegang banget badannya mau naik ke atas Iya, gitu. kaku gitu ya? Kaku gitu. Layaknya orang kerasukan lah. Terus saya punya teman dia baca doa. Dia baca ayat lah. Dia baca ayat, tiba-tiba dia lihat bahwa dia dilanjutin ayatnya sama dia. Dilanjutin ayatnya sama dia. And you know what? Dia orang Katolik. Anjing jadi merinding beneran nih. Itu orang Katolik. Nah ini kisah nyata orang pertama. Saya tidak diceritakan. Nah kalau ini, Saya dengar langsung wah, dia. anjir, serem itu. Saya dengar Merinding. langsung dia cerita ini. Kalau misalnya dia nonton YouTube ini pasti dia tahu kejadian ini di Magetan itu. Wih, anjing merinding wah. Akhirnya tuh dikasih tenang. Dia keluar ayat itu yang saya tidak masuk akal, kayak wah, Langsung tuh. iya langsung Gila. itu kayak waduh ini aneh nih, bukan nggak jelas ini barang ini. Wih, gila. Akhirnya datanglah kayak ustadz gitu, terus dia Bacain ayat yang dia bacain nggak bisa. ayat. Enggak, dia bacain ayat, pokoknya dia kasih air atau apa gitu, terus sembuh tuh, tenang, udah tenang, tidur. Terus kita dikasih tahu, Mas, maaf Mas, jangan macam-macam di sini, karena di sini ini dulu makam. Terus kita bilang, enggak Pak, kita nggak macam-macam, kita udah diingetin, udah dikasih tahu, pokoknya dirinci tuh, di sini dulu makam, jangan aneh-aneh, namanya mahasiswa kan, Iya. udah mudi, dikasih tahu, pokoknya jangan aneh-aneh lah, minum atau apa gitu, Oke. tuh, jangan bercanda sembarangan. Terus dikasih tahu di sini makam, jadi jangan duduk di atasnya. Ternyata, Ini saya cerita nih, saya yang mengalami ya. iya. Itu orang pintarnya itu, orang ustadznya itu, dia bilang begini, tapi ini ada yang macam-macam. Kenapa katanya? Ini saya tahu yang masuk, dia bilang. Kayaknya dia punya penerawangan gitulah. Ini saya tahu yang masuk, dia bilang katanya tempatnya dia dikencingi. Tempatnya dia dikencingi. Berarti ada yang kencing sembarangan. Yes. Oke. You know what? Eh, Yang kencing sembarangan siapa? siapa? Saya. Dengan saya punya teman satu orang. Kita tidak sengaja. Jadi pas pagi-pagi kita mau pergi survei, tak antri kamar mandi, panjang. Cewek-cewek utamanya antri. Jadi kita laki-laki kita sikut-sikutan. Wih, kencing di belakang aja yuk. Kita kencing di belakang. Pergi kencing di belakang. Nah, saya dengan saya punya teman ini, yang dua orang ini, yang tadi pegang kepalanya itu, kita agak di ujung. Jadi kita itu antri laki-laki itu agak panjang, mungkin ada sekitar 5-6 orang lah laki-laki. Kita kencing di situ. Kita kencing, kita hambur saja di hutan-hutan. Pokoknya di belakangnya aula itu. Iya. Di belakang Tanah aula kosong itu. lah gitu Kan ya. tanah kosong. Jadi Iya. kamar mandi sebelah sini, aula belakang sini, kita kencing di sini nih. Karena belakangnya tonton, jadi kita sembunyi-sembunyi baru ya udah semua kencing kan. Nah, yang kita tidak tahu, jadi ini dia punya makam. Dia punya nisan kepala itu ternyata melintas di tembok itu. Nah, nanti cek ini teman-teman di Magetan. Jadi dia punya yang di dalam itu tuh cuma dia punya badan, dia punya nisan itu dia tembus. Maksud kayak ini kontraktornya gimana ya? Bikin tembok ngelintasin makam ini. Bingung saya, maksudnya kayak ya kita mana tahu di situ ada nisan. Iya. Kita pikir tuh ya nisannya di dalam, ya udah kita pipis di situ kan. Nggak ada kepikiran pagi-pagi mau udah kebelet, udah nggak bisa ini, antriannya masih panjang kan. Kita dahulukan cewek-cewek kan. Iya, Nggak mungkin cewek-cewek yang di hutan-hutan gitu. Nah, maksudku itu kayak kenapa dia bisa tahu ada yang kencing? Iya. Siapa yang kasih tahu dia gitu? Jadi kayak aduh, agak momen itu agak nggak masuk akal di saya. Saya merunut logikanya itu kayak nggak nemu logikanya. Sudahlah pertama dia Katolik ngaji, tiba-tiba ngaji. Iya. Itu mungkin masih kayak mungkin dia hafal atau apa, pernah dengar atau apa, kita nggak pernah tahu alam bawah sadarnya gitu kan. Iya kan, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi habis itu dia tahu kita habis kencing. Saya berdua dengan temannya saya itu PNS di
Flores dia. Lihat-lihatan kayak, wih kita kelakuannya kita ini. Tapi kenapa bukan Bang Ari yang diinin, yang dirasukin lah gitu? Katanya sih yang kayak gitu-gitu itu dia nyari yang Paling lemah. gampang kosong katanya. Oh, kemungkinan dia itu yang Iya. gampang kosong. Kalau Bang Ari ada Bukan lah. gampang kosong, tapi kayak sensitif sama hal-hal seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Ya ada. Iya tahu. Sensitif. Kalau kita kan nggak sensitif justru. Oh. Jadi kayak di hutan lewat biasa aja. Iya, benar. Rumah kosong biasa aja. Jadi itu katanya yang begitu malah Gampang. setan juga bingung masuknya. Tapi kalau Iya. yang sensitif itu karena dia tahu ada, jadi dia mungkin aksesnya ada gitu kayak Oh, Iya. iya. kayak orang cuek lah. Orang cuek kan kadang mau nanya alamat juga kita bingung kan. Iya. Tapi kalau orang ngeliatin kita kayak kita bingung nih, orangnya ngeliatin. Itu kan pasti ada perasaan kayak, Pak, boleh tanya alamat ini enggak? Iya. Iya kan? Dia langsung. Iya, karena orangnya sensitif, dia lihat kayaknya orang bingung nih. Iya. Tapi kalau misalnya kita bingung nyari alamat terus ada orang yang kayak sibuk sendiri, kita juga mau nanya kayak Males. takut ganggu Iya, gitu. takut ganggu. Mungkin begitu moodnya gitu. Jadi karena sensitif. Tapi itu jadi- yang orang Katolik tiba-tiba ngaji itu sih ini udah. saya tidak menceritakan sesuatu yang diceritakan orang. Iya, itu iya. momen Ini yang saya ngerasain. rasa kayak Oh, saya belum aneh pernah tuh. banget. Saya belum pernah. Belum pernah kamu Belum ada yang pernah benar-benar ngerasain mistis, langsung 100%. 100% lah. Kalau mungkin ada ngerasa-ngerasa atau misalnya ngelihat doang tuh, ya ada ya. Saya juga sering cerita yang dulu saya punya tante jin gitu-gitu karena ada om yang nikah sama jin gitu. Terus lagi kemah tiba-tiba dia datang katanya. Kata orang yang bisa lah gitu. Nah tapi itu tidak ngelihat secara langsung, cuma ngelihat ada angin, cuma ngelihat ada itu, tapi tidak ngelihat ada kejadian apapun gitu. Iya, iya. Kalau ini sih terlalu ini sih terlalu real gitu. Iya, kalau dan maksudnya misalkan- ada lebih dari satu orang Iya, yang iya, menyaksikan itu. Iya maksudnya, dan Bang Ari langsung kan. Iya. Nah, ini kan saya tidak berani konfirmasi nama-namanya mereka karena kan maksudnya apa mereka setuju atau tidak cerita Iya, yang iya, saya iya, sampaikan. udah. Tapi kalau Tapi nama misalnya lokasinya kan ada udah Iya. Balai Pramuka. kalau misalnya teman-teman ini juga nonton dan dia merasa kayak iya tuh kejadian. Nah, itu nanti silakan Komen. mereka komen juga boleh atau silakan siapa tahu misalnya mereka mau apa ya tinggal saya kasih tahu kan. Nah, saya kejadiannya tuh di kenapa mana. tidak percaya sama, bukan tidak percaya, belum Belum percaya, pernah ketemu. belum pernah ketemu atau belum pernah ngerasain kerasukan itu bener. Saya berapa kali ngeliat orang kerasukan gitu. Tapi kayak di ya apalagi di TV segala macam tuh belum pernah ada yang misalnya orang Jawa tiba-tiba bahasa Sunda gitu. Nah, Iya, iya. kayak gini ini barusan saya pengen ngomong tuh makanya ada orang Katolik tiba-tiba ngaji. Nah, itu terlalu ajaib sih itu. Dia ngaji. Itu terlalu Dia ajaib. ngikutin tuh omongannya yang megang dan kita lagi megang sama-sama di situ. Dia juga kayak bingung juga. Oh. Terus itu yang apa ibarat hitungan dalam tanda kutip yang bersihin. Dia kasih tahu ada yang bikin kurang ajar di sini. Iya. Lah, gua kan pilot di situ ya, maksudnya panitia gitu. Jadi kayak apa? Ngelarang anak-anak itu kerjaannya kami. Kayak jangan aneh-aneh, jangan Jadi aneh-aneh. Bang Ari yang tahu bahwa tidak ada nih orang yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Iya. Berdua dengan temanku itu orang Magetan asli. Ternyata yang ngelakuin adalah justru Bang Ari sama teman. Yang orang Magetan asli itu. Oh. Jadi kita berdua tuh lihat-lihatan kayak, wah anjir kita setengah mati jaga. Tapi menurut kita itu nggak kurang ajar. Pipis di hutan itu nggak kurang ajar. Ya, Maksudnya kayak ini kan situasinya kan dan banyak orang gitu. Tapi jadi kayak, ternyata posisi nisannya Ada di situ. situ. Kita bersihin itu akhirnya. Kita buka rumputnya biar kelihatan sama orang, kita siram, kita namanya bersihin. Maksudnya kita bersihin aja. Gila. Karena maksudnya ya namanya apa ya? Bentuk permintaan maaf. Bukan juga tempat peristirahatan terakhirnya orang kan. Iya, ya iya. kita nggak tahu gitu. Bener, Pertama bener, kita bener. nggak tahu. Iya. Jadi benar ada nisan di situ kita bongkar baru kita siram-siram dengan air aja gitu kayak siapa yang tahu dia ketutup banget sama hutan-hutan gitu loh. Jadi kita kayak siram aja di situ maksudnya kita nggak tahu. Anjing. Itu kejadian pertama kali saya merasakan. Maksudnya kayak oh ternyata mungkin di dunia ini ada yang tidak bisa dipahami sama logikanya kita. Logika kita itu terbatas. Betul. Logika manusia itu terbatas. Makanya penemuan ada terus. Iya kan? Ya penemuan-penemuan ada terus. Iya, jadi orang kalau masa tidak masuk akal. Enggak. Belum masuk akal. Akal kita itu terbatas. Iya. Tahun 1920 kalau kita bilang kita bisa lihat mukanya orang di Sulawesi dari dari Jawa, handphone, ya. dari handphone doang bingung orang Iya. apaan. Apaan handphone? Iya, bener. Iya. Artinya akal itu terbatas. Jadi menurutku sih kayak nggak bisa tuh akal orang bilang. Ya tapi kalau nggak goib masuk kan emang akal. ada, maksudnya bukan secara Wajib logika, kita- tapi itu kan kita yang Wajib muslim, sebagai orang yang beragama wajib iya, percaya wajib sesuatu yang percaya gaib. sama sesuatu yang Wajib. Cuman memang banyak beberapa ada orang tuh yang kerasukan itu sebenarnya entah sugesti, entah Iya, dia Stres. stres, ada pikiran sehingga Iya. dia melakukan hal-hal kayak Tapi gitu. toh pun orang-orang yang
orang-orang yang ibaratnya tidak percaya kerasukan, ya mereka tidak berani memastikan bahwa kerasukan itu, peristiwa kerasukan itu 100% adalah permasalahan mental. Nggak ada yang berani. Let's say pesulap merah deh, tanya pesulap Iya, merah. pesulap merah percaya kerasukan. Cuman Iya kan? dia tidak Tidak yakin, semua. tidak yakin semua orang kerasukan itu benar-benar kemasukan jin. Betul. Gitu. Artinya mereka pun tidak bisa mengunci bahwa Betul. itu sudah pasti bukan. Iya, ini. karena dia ya itu tadi percaya itu. Ah, udah sejam kita ngobrol. Buset, lama juga. Belum yang Golkar nih. Lu mau masuk Golkar nggak? Ya udah Golkar deh, penasaran nih. Tadi Bang Ari ngomong Golkar itu. Iya udah sejam. Dia juga udah lapar ini, nggak berasa nih. Banyakan ngomongin dragon, ngomongin naga, nggak penting lagian. Emang ngomong gitu dari tadi apa yang penting aja? Memang makanya saya tanya kau di awal. Ini kita ngobrol-ngobrol ini mau yang penting apa nggak penting? Yang nggak harus ada yang penting-penting banget. Kemana aja AR di sini. Nah itu dari ngundang orangnya aja udah salah. Tapi emang itu orang lucu banget sih Bang. Itu orang astaga. Kacau. Gue pas nonton ulang, anjing ini orang lucu banget ya. Cerita nggak pernah ada yang selesai. Iya kacau. Gila, endless story pokoknya sama dia tuh. Saya sekarang senang sama kamu ini karena kamu minatnya kamu terhadap kondisi sosial politik, bukan terhadap politik, kondisi sosial politik. Ya. Saya nggak mau itu orang hanya minatnya terhadap politik. Politik. Karena kadang-kadang kalau orang bilang minatmu terhadap politik itu kadang-kadang menyempitkan hanya karena tujuan politik aja. Iya. Enggak, kita itu sosial politik, ya kan? Minat terhadap sosial politik ini meningkat. Kenapa? Iya, karena saya lihat, maksudnya kayak kemarin aja, Menhut Ya, bilang memperhatikan hutan, kamu langsung ya saya lumayan kesal sih sampaikan tapi itu. kayak Iya. kemarin saya tuh nyampain sama kamu nggak ada Nggak biar ada, nggak diwaru sama sekali gitu kan. Padahal sebagai masyarakat kan pengen ngasih tahu gitu. Iya, minimal sebenarnya cuman oh siap deh nanti kita akan gitu aja udah cukup sebenarnya Bang. Iya. Atau di repost maksudnya iya siap nanti akan kita Nah, coba tinjau ini gitu. diperhatikan teman-teman Iya. yang punya yang punya pemangku jabatan di sana. Pemangku jabatan di sana gitu. Itu sesuatu yang sudah melegakan untuk masyarakat. untuk kita gitu iya kan. sebenarnya gitu doang. Apa gunanya nih sosial media kalau bukan untuk saling Betul. menyampaikan? Kita itu bukan tidak percaya pemerintah atau anti pemerintah. Betul. Bukan, kita itu berharap pemerintah menjadi baik terhadap Betul. kita semua. Itulah makanya saya bilang saya di story gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan saya bikin reels atau apa, itu nanti akan bergulir panjang. Gitu. Saya nggak mau kayak gitu aja. Maksudnya saya pengen tuh dari story, dia balas DM aja gitu. Iya. Siap Mas Rigen atau siap Rigen, nanti akan kita tinjau ya gini Ya, gini terima gini. kasih informasinya. Terima kasih informasinya. Kayak gitu doang. Hanya membantu Bener. kerja mereka juga gitu. Kayak terakhir waktu itu yang kita ya, sama lu ya Jor ya, yang di sini. Sama Jordi apa sama siapa ya waktu itu ya? Mau konten makan, Tangerang. Ya itu, tapi ya pokoknya ada lah waktu itu di daerah sana tuh. Kita mau konten makan, parkir. Tiba-tiba ada satu orang di pinggir jalan minta retribusi. Gitu. Terus saya masuk ke dalam parkirannya. Parkir dalam, disuruh parkir dalam kan. Di dalam parkir, ada lagi uang parkiran. Gitu. Saya tanya, ini uang parkiran uang apa? Depan retribusi apa? Saya tanya gitu-gitu doang kan. Enggak, ini terus dijawabnya ngaco. Nah, saya itu orangnya nggak mau viralin. Jadi saya DM, saya cari kontak untuk call center kayak gitu-gitulah pemerintah situ setempat. Ya gitu saya melihat kayak begitu gitu daripada viral-viralin langsung gitu. Apa juga gitu. Iya, maksudnya nggak pengen kayak gitu. Kadang-kadang orang tidak paham, misalnya kita ngasih tahu sesuatu di publik. Ah. Cari panggung doang. Enggak, insya Allah enggak. Insya Allah nggak. Insya Allah enggak, karena kita itu memang hidupnya di panggung. Betul. Ngapain cari panggung, orang hidupnya di situ. Hidupnya di panggung. Hidupnya di panggung. Udah gitu beda panggung kalau Iya. misalnya kita ngomongin itu. Iya, jadi tidak Iya. harus dengan hal-hal seperti itu kita nyari Iya. panggungnya. Iya. Kita mencari panggung dengan cara lucu, selucu mungkin. Selucu Itu mungkin. pasti insya Allah dapat panggung kita kan. Iya. Nah, tapi menurutku bersuara dari luar juga tidak solusi. Bersuara dari luar itu maksudnya gimana? Ya kayak kita sekarang. Menurutku Oke. memang harus terlibat dalam alur-alur pengambilan kebijakan dan mengawasi Oh, kebijakan itu makanya Bang Ari ada tujuan mau masuk Saya ke tanya, Golkar itu. Kau kalau ada partai yang menurutmu ingin kau tuju dalam menyambungkan aspirasimu, perhatian terhadap masyarakat secara luas, partai apa yang kau kira-kira pilih? Wah, susah juga kalau sekarang. Iya dong, maksudnya jangan ngomong perhatian-perhatian, tapi Kalau sekarang ini susah. kan kira-kira ekspektasimu kayaknya partai ini menarik nggak bang? Ini kita sharing-sharing aja. Saya tuh sama partai itu agak sedikit masih skeptis banget sih. Susah juga nih. Nggak bisa skeptis sama partai, nggak boleh. Ya apa ya? Alatnya lewat situ. Itu yang membuat Pak Mahfud dengan Pak Anies agak kesulitan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat karena mereka
merasa partai. tidak mau masuk ke dalam institusi partai. Tapi menurutku Pak Mahfud sendiri bilang sama saya juga, nggak bisa, emang harus ada di partai kalau kalian mau membuat perubahan besar. Pak Mahfud yang ngomong langsung ke saya. Saya belum tahu sih Bang, belum kebayang partai apanya. Belum kebayang partai apanya. Belum Tidak ada kepikiran partai manapun. Karena belum ada ya mungkin kalau kepikiran apa ya? Demokrat. Karena sampai saat ini belum ada masalah besar yang dibuat oleh Demokrat saat ini gitu. Secara kaderisasi, secara apa gitu. Mungkin ada tapi mungkin dibanding sama partai-partai lain ya kayak Untuk 10 tahun terakhir ya. iya 10 tahun terakhir tuh ya Karena mereka 10 tahun terakhir juga di luar dia di luar kekuatan lingkaran, jadi mungkin kontribusinya kontribusi terhadap di pemerintah tuh tidak ada. Ya mungkin Oke. anggota DPR atau apa mungkin ada lah tapi saya lihat sampai saat ini tuh masih Demokrat masih cukup menjanjikan di cukup- hatimu gitu kan. Ya. Ini oke nih. ya Setuju. Gitu. Demokrat menarik. Demokrat itu salah satu yang saya pertimbangkan juga. Demokrat itu menarik. Oke. Menurutku secara dinamika juga di dalamnya kan. Hmm. Tapi orang-orang kadang-kadang suka bertanya kayak, kenapa Golkar harus menjadi salah satu pertimbangan juga? Nah ya itu kenapa? Bang Ari kan tadi yang itu. Karena Golkar itu partai yang paling partai cuy. Di antara semua partai. Maksudnya gimana? Dia menurutku ya, dari kacamatanya saya melihat Golkar itu membuka peluang bagi siapapun untuk berpartisipasi dalam politik tanpa background apapun. Kalau partai-partai yang lain itu pasti ada sangkutannya. Maksudnya kayak ada circle-circle eksklusifnya. Iya. Iya kan? Ya. Ada circle-circle eksklusifnya bahwa oh, dia bukan keluarga ini, dia bukan golongan ini, dia bukan Iya. aliran ini, dia bukan itu gitu. Maksudnya kayak ada hal-hal yang which is fine-fine aja gitu. Tapi Ya. menurutku Golkar malah nggak punya warna Betul. itu. Karena ya kalau kita lihat kan Golkar dari ketua umum 1 sampai ketua umum sekarang tuh tidak pernah Ganti terus. Ganti terus, bukan orang dari keturunan ini, bukan dari orang ini kan. Iya, bukan dari golongan ini. Golongan ini Iya. ya benar. Dan bisa berproses. Betul. Maksudnya kayak ada kemungkinan orang-orang dari luar yang tidak punya lingkungan besar Iya. bisa jadi sesuatu bahkan yang nggak di punya Golkar. link di dalam bisa jadi punya prestasi di dalam gitu. Jadi menurut itu juga sesuatu yang harus menjadi pertimbangannya kita. Bahwa partai itu memang bagaimanapun cara pandangnya orang terhadap Golkar, tapi yang menjalankan fungsi kepartaian dengan lebih dinamis, menurutku malah mereka di antara semua partai. Itu menurut Bang Ari, makanya Bang Ari kalau misalkan Iya. ada kemungkinan Ada untuk beberapa gabung lah, tidak hanya satu partai. Ada Golkar, ada Demokrat, menurutku beberapa masih ideal juga gitu. PDIP bahkan masih PDIP ideal tuh juga. kaderisasinya bagus Bang, itu Bagus, menurutku sudah ya. menurutku. Karena dia emang orang-orang ininya tuh lumayan bisa inilah. Iya. Ya tapi Masih- ketika di lapangan kita nggak tahu ya. tapi itu kan untuk masing-masing orang, masing-masing Iya orang. makanya itu menurutku. perorangannya aja sih gitu. Iya. Dan Bang Ari ada tujuan untuk 2029 kah atau kapan? Masih menyimpan asa itu. Buat Dimanapun. Karena buat saya ya, memahami kebijakan itu bukan hanya sekedar mereka bisa menguasai anggaran dan kita bisa protes dari dalam dan lain sebagainya. Bukan. terus Lebih kepada akses untuk bisa merealisasikan sesuatu itu tidak hanya dalam ranah gagasan. Karena sekarang itu kita tuh hanya ada dalam ranah gagasan. ya Kita itu tidak punya akses untuk benar-benar mencoba, mengeksekusi. bukan merealisasikan ya. Itu Oh, kita bukan terlalu merealisasi. angkuh merasa hebat. Oke. Bahwa cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Iya, kesejahteraan yang adil dan merata itu akan terrealisasi ketika kita masuk. Bukan, itu terlalu jauh. terlalu jauh. Namanya idealisme itu kan pasti realisasinya pasti bertahap gitu. Tapi setidaknya berkontribusi untuk menjajaki kayak apa sih yang kita bisa gunakan push lebih jauh untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena sebenarnya Makanya ada orang bilang gini sih Bang, katanya untungnya ada gue di dalam. Ada tokoh pernah ngomong gini, untungnya ada gue di dalam. Kalau nggak ada gue di dalam, kita kerugian, kita dikorupsi itu sampai, misalnya kita dikorupsi sampai 100 miliar. Tapi karena ada gue, kita cuma 20M, 30M, gitu. iya, bisa ada hal-hal seperti itu terjadi gitu. Kayak gitu. Bisa ada hal-hal seperti Kita itu tidak terjadi. bisa 0% benar-benar tidak ada korupsi Mungkin. gitu. Tapi mungkin kita bisa meminimalisir hal seperti itu. Dan itu juga orang selalu bilang kayak masuk situ manusia orang baik aja bisa pasti jadi Jahat. setan juga. Tapi ya nggak juga sih. Kalau jahat itu mah di semua dunia ada. Sekarang saya tengok di industri yang kau jalani saja ada orang jahatnya nggak? Ya ada aja pasti. Ada nggak kontrak-kontrak yang menurutmu tidak Ya ada berpihak aja. pada pekerja? Ya mungkin ada lah, Industrinya. ada. Ya ada aja. Jadi Iya kan? kayak kalau orang jahat di mana aja ada gitu. Iya, artinya itu bukan hanya ranah politik. Tapi kan korbannya,
Kalau mungkin di industri kita korbannya tidak banyak, korbannya mungkin kita doang. Tapi ketika kita terjun ke politik, kita masuk ke pemerintahan kan korbannya akan banyak, Bang. Betul. Kalau kita berpikir kita mau mengorbankan orang. Iya. Tapi kalau kita berkontribusi sama orang, kalau di dunianya kita hanya berkontribusi sama diri kita dan Diri kita keluarga sendiri. kita. Tapi ketika kita masuk ke seperti itu, kontribusi kita bisa untuk orang banyak. Kalau kamu berpikir mengorbankan kepentingan orang banyak, ya idealismenya berarti ke situ. Tapi kalau berpikir untuk berkontribusi untuk orang banyak, bisa juga. Oke, Iya. Bang Ari nih sekarang deh, eksekutif, legislatif. Kalau ada kesempatan. Jujur legislatif. Wah, legislatif kan susah, Bang, justru, Lebih Bang. sulit eksekutif. Buat saya. Loh, eksekutif kan kita bisa merubah sesuatu yang lebih nyata gitu. Kalau kaumnya mau berubah. Kalau saya percaya itu sudah digariskan sama agama. Ya contoh, Tidak akan berubah nasib sebuah kaum kalau bukan kaum itu yang berubah. ya yang kalau merubahnya. misalnya Bang Ari masuk legislatif, nggak usah deh fraksi lain, fraksi sendiri aja. Tidak sepakat sama Bang Ari kan susah, Bang. Iya, makanya saya bilang, saya tidak bisa menjamin 100% apapun visi yang saya mau terlaksana, belum tentu. Tapi saya usahakan semampunya saya. Itu tuh kita realistis banget itu. Bukan kita mau halu-haluan yang berpikir bahwa itu kondisi ideal yang akan terjadi kalau saya ada. Enggak. Kenapa eksekutif kenapa lebih sulit? Masyarakatnya. Masyarakatnya. Karena langsung bertemu dengan masyarakat. Bukan. Apa? Untuk meraih posisi eksekutif, hampir pasti sangat kecil kemungkinan untuk tidak berurusan dengan money politik. Oke. Sebaik apapun pemimpin itu, menurutku, seprogresif apapun, semenjanjikan apapun. Oke. Karena itu di agama sudah dibilang tidak akan berubah nasib sebuah kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Artinya yang mengubah itu kaum, bukan satu orang. Bukan satu orang. Jadi kalau kaumnya masih terima money politik, nggak bisa. Orang itu pasti akan datang dengan money politik. Tapi kalau misalkan Bang Ari berkorban, oke lah gue money politik gitu. Misalnya ada ya, tapi bisa memberikan efek positif yang baik buat daerahnya. Contoh nih, Jarang banget Maluku Utara. jarang banget cara yang keliru itu bisa mengeluarkan hasil yang jarang banget. Oke, Saya Maluku bilang Utara jarang. kita nggak tahu ya money politik atau apapun itu ya. Tapi kan progres Maluku Utara kan luar biasa kan, Bang? Jarang banget, kan saya sudah bilang tidak semuanya. Iya, tapi Jarang banget. itu harus diakuin dong. Jarang banget, Berarti ada kemungkinan dong. tapi jarang banget. Bisa aja Bang Ari Nah, berarti. masalahnya kan dia punya uang, saya nggak punya uang. Kalau misalkan ada nih, Ari, saya nih orang kaya, saya sudah selesai hidup saya nih. Saya sudah selesai hidup. Kamu nggak jadi wakil saya. Mungkin saya setahun 2 tahun lagi mati. Itu udah kejadian. Udah kejadian. Nah, Tinggal itu- tahu duduk saja saya. Hah? Sudah kejadian. Nah, kenapa? Udah sampai meeting-meeting. Iya, kenapa? Waktu itu jujur, sudah memikirkan, sudah sangat 50-50. Oke. Kayak oke lah, ini saya punya step 1 nih. Ah, Step 1 nih. Bupati, Wakil. wakil bupati. Iya. Oke. Sudah sangat di ujung itu karena Bapak yang dekati saya ini juga pendekatannya kekeluargaan banget gitu dan saya sangat menghormati beliau. Jadi kayak oke lah mungkin ini pintu masuknya saya untuk bisa berpartisipasi lebih banyak. Iya. Waktu itu kontrak saya belum selesai. Oh. Jadi ada kewajiban kontrak yang kalau saya switch arah hidupnya saya, pekerjaannya saya dan pekerjaannya beberapa orang Mengorbankan banyak orang orang ya, juga. Jadi kayak di hal-hal lah, di manajemen segala macam. itu sangat tidak tepat momentumnya. Oke. Kalau itu tawaran datang kayak 2 tahun sebelumnya mungkin malah menarik. Ini kan 2000 berapa nih? 2026 nih Enam. tayang nih kan? Iya. Berarti kan masih ada 3 tahun. Ada yang nonton. Dari sekarang deh tiba-tiba. Bang Bisa Ari, jadi. Tidak menutup kemungkinan. Berangkat, Bang Saya sangat tidak menutup kemungkinan untuk hal seperti itu. Kau, sekarang saya tanya. Jangan kau tembak-tembak ke saya. Kau tutup 100% tidak pintu untuk berkontribusi nyata lebih banyak terhadap masyarakat. Bupati Bima deh. Saya udah ngomong, saya Bupati Bima saya mau. Iya kan? Tapi saya gubernur kayaknya enggak. Belum tentu. Maksudnya ini step by step aja dulu. Iya. Yang dekat-dekat aja Dekat-dekat dulu. aja, maksudnya Bupati atau Wali Kota Bima, saya mau. Iya, artinya kan harapan itu, asa itu ada. Ada. Tapi kalau orang bilang, itu modal popularitas doang. Sorry, saya sekolah perencanaan kota, Oke. panjang. Dan bukan hanya di dalam sekolah saja, saya kuliahnya lama gara-gara gali pengalaman di kota-kota lain. Betul. Mengerjakan itu secara teknis gitu, turun ke daerah-daerah. Jadi kayak, Iya.
kayaknya nggak modal karena popularitas doang deh, insya Allah ya. Insya Allah Maksudnya ya. adalah kita punya Iya pemahaman modal. tipis-tipis. Ya kalau saya mungkin bukan di situ kali ya. Kalau saya kebetulan birokrasi kurang lebih mengerti lah. Iya. Kebetulan bokap kan PNS, Iya, iya. orang tua PNS, terus banyak hal yang pengen coba. Apa namanya, lingkungannya mendukung. Lingkungannya mendukung gitu. Keluarga banyak PNS, lingkungan Betul, mendukung. betul. Tahu lah main-mainnya orang, tahu lah Iya. ini Iya, orang jadi gitu. mudah-mudahan bukan hanya sekedar kayak wah mentang-mentang udah punya nama nih, Iya. pengen jabatan juga. Enggak. Ya nama itu bonus lah. Udah bonus Siapa tahu lah, buat udah bonus elektabilitas lah mungkin iya ya, elektabilitas dalam tanda benar. kutip. Elektabilitas, dana kampanye ya kan. Iya. Lumayan. Tapi untuk saya sih jujur aja tidak pernah menutup pintu untuk hal seperti itu. Bukan yang kayak jangan ikut-ikut campur politik. Iya, saya Kamu juga nggak kan pernah. gitu Saya nggak kan? pernah ngomong Iya, gitu. Saya bilang, Fine. saya suatu hari nanti akan kembali, maksudnya ke Bima buat ini. Karena saya pernah nge-tweet juga bahkan dulu. Ternyata 2010, 2011. Suatu hari nanti saya akan kembali ke Bima, gitu. Kalau gubernur saya tidak mimpi-mimpi, tapi kalau misalnya alhamdulillah insya Ada Allah tawaran? ada panjang usia, kesehatan, mungkin 15 tahun dari sekarang atau 10 tahun dari sekarang mau jadi gubernur, tapi harus gubernur Cape Town, Kepulauan Buton. Emang Buton udah provinsi? Nah masalahnya kan belum terrealisasi. Oh. Tapi kalau dia udah terrealisasi, insya Allah saya mau tuh berkontribusi di situ sebagai gubernur atau wakil kah, atau apapun lah yang dipercaya untuk bisa ngurusin masyarakatnya saya orang. Oh, berarti ini kalau misalkan tiba-tiba Kepulauan Buton Pemekaran, deng. Ya. Ari Kriting langsung dari video ini. Ari Iya. Kriting tuh mau langsung ada pembentukan tuh. Langsung berangkat dong Bang Ari. Berkontribusi aja dulu, berkontribusi aja dulu. Keren. Nggak harus yang langsung pemimpinnya itu enggak. Gila. Selama belum ada provinsi Kepulauan Buton, kayaknya saya tidak terlalu berminat dengan urusan provinsi juga. Nah, Maksudnya sama. Aktif, terlibat aktif. Kayaknya Gitu. kita Kalau sama deh. bantu event-eventnya atau bantu kerja-kerjanya provinsi pasti dengan senang hati Iya. kita pasti mau. Cuma kalau untuk kontestasi terlibat sebagai tim sukses atau apa. Karena saya kemarin diminta beberapa kali Iya. Tapi Jadi kan ada sukses. Bang Ari videonya duduk sama calon gubernur. calon Gubernur apa? bupati. Apa bupati Calon itu? wali kota saya. Oh. Calon wali kota, calon bupati saya mau temani. Oh. Nggak apa-apa. Calon gubernur kemarin sebenarnya tidak masalah juga, cuma beberapa yang berkontestasi itu cukup menghormati. Jadi kayak, aduh saya tidak bisa nih melangkahi bapak ini karena bapak ini kenal. Rata-rata ini tokoh-tokoh yang cukup menghormati waktu itu. Jadi kayak nggak bisa pilih salah satunya. Iya. Sama itu saya di Bima ditawarin juga kemarin. Tim sukses. Ya tim sukses gitulah salah satu. Tapi bokap beda pilihan. Jadi Oh, daripada begitu. saya berantem sama bapak, minta maaf mending nih. Nanti dulu nggak ya. usah dulu deh gitu. Iya. Mending Kadang-kadang kita hal-hal seperti ada itu. kayak gitu-gitu ya. Dan- Iya. Tergantung petunjuk juga kalau saya. Oh, petunjuk tuh dari mana? Petunjuk Dari dari, mana saja. Oh, turun ke lapangan kah buat nanya-nanya, buat ini minta pendapat atau ke Tidak. Pokoknya tetua-tetua? kalau petunjuk itu sudah datang, lapangan itu yang kita yang harus tanggung jawabnya kita. Saya kalau politik karena dari dulu tuh saya pernah jadi tim sukses apa gitu-gitu Bang sebenarnya. Iya, saya juga, Gitu. maksudnya kayak Jadi senang tidak aja hal-hal seperti itu. Iya. Karena kadang ada harapan bahwa ada perbaikan sedikit-sedikit lah yang bisa dirasakan oleh Bener. masyarakat luas. Masyarakat luas kita ini tidak bicara 1-2 orang, kita bicara ini ratusan ribuan murid misalnya yang bisa tersentuh dengan sebuah program pemerintah gitu loh. Oh iya. Ratusan ribuan ibu-ibu yang bisa tersentuh dengan program pemerintah, ratusan ribuan anak muda yang bisa tersentuh dengan program Iya. pemerintah. Jadi itu akses untuk melakukan itu hanya ada memang di tangan pemerintahan gitu. Iya. Saya tuh kepengen tuh Bang, kebetulan di Bima tuh dulu ada wali kota namanya Noli. Nur Latif almarhum. Itu dia tuh kalau saya wali kota pertama atau wali kota kedua gitu, lupa saya. Saya juga kurang inget. Karena itu waktu itu pemekaran kan dari kabupaten, terus tiba-tiba jadi ada kota Bima. Nah Noli itu salah satu wali kotanya. Nah berkat dia itu dulu pokoknya banyak lah perubahan yang dia lakukan gitu. Sampai almarhum sekarang namanya itu masih wangi Bang. Iya. Gitu. Dulu zaman Ternyata Noli bisa ya. kayak gitu. Mengharumkan Nah, nama itulah yang saya cita-cita saya tuh saya pengen deh kayak gitu. Walaupun mungkin hal kecil aja gitu misalnya. Dulu ya alhamdulillah ya pohon-pohon di hutan ini tuh jadi hutan itu jadi ada pohonnya. Minimal kayak gitu deh. Kayak gitu-gitu maksudnya sekarang walaupun itu Saya doakan ke Bapak Rigen. Pilih Bapak Rigen. belum tapi Ya, nggak saya tahu doakan kapan. kok. Ini Ya, saya doakan kau. juga Bang Ari. Kapanpun itu Saya doakan terlaksana, juga saya Bang doakan Ari. Jadi apapun yang kita ditakdirkan Allah untuk kita. tapi kita bikin film dulu ntar.
Iya, yang tadi ya. Ya. Seru-seru Yang juga. tadi itu ya. Boleh. Insya Allah ya, Amin, mudah-mudahan. amin. Pokoknya penting niat-niat baik kita tetap berada di koridor yang kita Amin, harapkan amin. menuju Amin. kebaikan juga. Oke. Terima kasih Bang Ari Iya, sudah sama-sama, datang ke Bang Ari. sini. Terima kasih banyak obrolannya. Ada yang aneh, juga tiba-tiba Ada yang serius, Penting, tiba-tiba iya. penting. Bagus tapi jadi di belakangnya serius banget. Jadi orang nonton oh, wajir gitu. Iya. Harapannya. harapannya kan. Silakan komentar supaya apa namanya kita tahu bahwa apakah orang tertarik ini. Iya. Kalau orang bacot. Biasa sih gitu. Oke, kalau begitu ya sudah ya. Terima kasih semuanya, sampai Iya, ketemu iya. lagi di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Nasi goreng.